Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raka Tekin. Pada part kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari tutorial inventory kemarin. Lalu langsung saja, untuk membuat part baru, kita bisa lihat di pojok kiri atas. Kita pilih new, lalu new, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Saya menggunakan template metric dengan pilih part, lalu standar milimeter. Lalu klik create. Nah, setelah masuk ke bagian ini, menunya, mari kita buat dulu sketsa 2 dimensi. Lalu kita pilih plane. Saya coba pilih XZ plane. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang bidang. Lalu sekarang kita akan membahas lanjutannya. Dimulai dari fillet sampai mirror. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu ada fillet. Jadi fillet ini adalah menumpulkan ujung suatu benda atau sketsa. Kita coba langsung saja. Kita coba pakai bidang. Saya akan buat rectangle aja di sini. Ukurannya jangan terlalu besar, 10 x 10 saja coba. 10 lalu tab lalu 10. Jadi fillet itu ada dua macam. Yang pertama fillet untuk menumpulkan ujung, lalu ada chamfer. Chamfer itu lebih ke arah rata. Nah, seperti ini. Kalau fillet itu lebih ke arah tumpul. Kita coba saja. Ukurannya misal kita coba 3 mm saja. Lalu klik enter. Nah, fillet sudah 3 cm. Klik bagian mana yang akan kita tumpulkan, ujung mana. Lalu akan terjadi lakukan seperti ini. Kita coba lagi, ujung dengan ujung, garis mana dengan garis mana, maka ujungnya akan berubah menjadi tumpul. Kalau fillet kita coba deh ubah ukurannya jadi 5 misal. Kita kliknya tetap garis dengan garis, jadi bukan fillet yang sudah difiletkan itu. Lalu klik OK, kita bisa hapus saja, klik kanan lalu delete. Jadi ya kita coba lagi, kita rubah lagi. Jadi di kliknya itu tetap garis lurusnya sama garis lurusnya, garis lurus, garis lurus. Lalu akan membentuk kembali. Kita klik kanan lalu OK. Jangan lupa teman-teman, setiap beres mengerjakan apapun kita harus tetap klik kanan dan OK untuk bisa pindah ke selanjutnya. Lalu ada chamfer. Chamfer ini sama seperti fillet, cuman jadi lurus gitu. Nah, seperti ini. Jadi bidangnya tuh tidak membentuk busur, tapi membentuk sudut yang tajam. Bisa ukurannya pun bisa beda-beda, ketinggiannya bisa diatur. Misal yang atasnya ini 2, yang bawahnya 1, itu bisa diatur teman-temannya sesuai keperluan masing-masing. Lalu angle-nya ini pakai derajat ya, berapa angle-nya, derajatnya. Lalu oke, jadi itu untuk chamfer sama fillet ya. Lalu selanjutnya itu ada teks. Kita coba di sebelah sini ya, ada namanya teks. Ada teks yang biasa atau geometri. Teks itu ya semacam kita nulis. Kita bisa mengetikkan huruf apapun atau angka apapun dan dijadikan sebuah sketsa. Misal kita tulis Indonesia, klik OK, lalu akan ini kebalik ya Indonesianya. Kalau kebalik ini kita bisa pakai rotate teman-teman, tapi nanti akan saya jelaskan lagi. Sekarang saya contohkan saja. Ini membetulkan huruf Indonesia ini. Kita rotate ke arah yang benar. Oke, biar Indonesia itu jadi benar ya teman-teman.
maksudnya kalimatnya, kata, maksudnya kata Indonesia. Oke, itu untuk teks ya. Lalu ada yang namanya poin. Poin itu kita menambahkan titik, semacam menambahkan titik poin yang nantinya bisa kita pakai untuk garis, untuk line. Untuk mempermudah line kita bisa pakai line. Jadi titik-titik yang hijau itu artinya titiknya tepat. Kita udah pakai poin itu. Selain pakai line yang lurus, kita juga bisa pakai spline contohnya, garis tapi yang melekuk-lekuk. Kita coba undo dulu, klik kanan, lalu undo, klik kanan undo, atau bisa kalian pakai CTRL Z, atau untuk MacBook pakai Command Z. Nah, kita pakai spline, kita coba nih. Jadi lebih gampang titik poin ke poinnya menggunakan spline. Kita checklist, ya ini spline yang satu, dan kita coba yang satu lagi. Kita undo dulu. Lalu ada spline yang kedua. Ya, ini sama aja ya teman-teman. Spline yang pertama sama yang kedua, bedanya cuman spline yang kedua ini lebih pas di poin, kalau yang tadi itu nggak pas di poin. Jadi seperti ini. Kalau untuk poin ya, kita klik kanan lalu oke. Lalu selanjutnya untuk project geometri ini dipakainya saat sudah ada benda 3D ya teman-teman. Di sini kita belum ada, jadi kita skip dulu. Kita langsung saja ke move atau pindah. Jadi move itu singkatnya kita memindahkan sketsa yang sudah kita buat. Misal kita bikin lingkaran di sini, bikin asal di mana saja, lalu bisa kita pindahkan. Pertama select benda mana yang akan dipindahkan, lalu base point. Base point itu kalian memegangnya mau dari mana gitu. Kita klik, lalu kita geser, kita pindahkan kemana tempat yang akan kita tuju. Jadi ya seperti itu teman-teman. Base pointnya itu sebenarnya selain di titik tengah-tengah bisa di mana saja. Jadi senyamannya teman-teman aja. Itu tuh cara dimana kita menggenggam dan memindahkannya. Simpelnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya copy. Copy itu ya seperti pada normalnya kita menduplikat benda atau sketsa, lalu kita langsung mempastekannya di sana. Kita coba saja, kita pilih benda mana yang akan kita copy, dan base pointnya seperti tadi kita pilih ditempatkan di mana. Nah, jadi copy di sini itu nggak cuma sekali ya, kita bisa melakukannya berkali-kali, atau bahkan mengcopy beberapa benda sekaligus dan menempatkannya menjadi beberapa sekaligus. Lalu selanjutnya ada yang namanya rotate. Rotate ini seperti yang tadi sudah kita coba pada huruf Indonesia. Kita coba pada benda sekarang biar lebih jelas. Kita klik rotate, lalu pilih benda yang akan kita rotate atau rotasi atau putar. Kita pilih ini bisa langsung semua di drag aja, lalu select di mana kita akan memutarnya. Kita memutarnya dari mana, kita klik di sini misal yes. Nah, kita putar ke arah mana itu bebas ya, 360 derajat. Kita coba tegak lurus aja 90 derajat, atau misal kalian nggak mau semua, cuman mau bagian-bagiannya aja bisa. Jadi kalian tinggal klik yang mana aja yang akan diputar, lalu pilih seperti biasa tempat di mana kalian memutar, dan ya kalian bebas memutarnya 360 derajat. Kita klik saja di sini. Oke, jadi itu untuk rotate. Lalu selanjutnya ada trim. Trim itu menggunting atau memotong bagian yang tidak diperlukan. Contohnya, misal kita bikin garis, kita bikin persegi aja. Lalu di sini lihat kan ada garis yang lebih. Nah,
Ini kalau kita delete itu bukan semuanya ke delete, jadi ada yang namanya trim. Trim itu untuk memotong hanya sebagian saja. Nah, dipotong. Kalau kita coba lagi potong, jadi dia akan memangkas bagian yang tidak perlunya saja. Tapi perlu kalian tahu, trim itu tidak akan bisa digunakan jika sketsanya memiliki dimensi. Maksudnya tuh ada tanda dimensi seperti ini. Kita coba nih, kita tambahkan dimensi. Nah, lalu kita coba potong. Dia nggak akan bisa dipotong. Jadi mau nggak mau kalian tuh harus hapus dulu dimensinya. Itu yang tadi bisa kepotong karena nggak terkena dimensi semuanya. Jadi garis yang dilalui oleh dimensi yang akan bisa dipotong. Kalian harus hapus dulu dimensinya, di delete dulu, lalu kalian bisa mulai potong. Nah, bisa. Lalu selanjutnya ada yang namanya extend. Extend itu menambah. Kita coba contoh ya, garis. Satu garis ke sini dan satu garis di sini. Nah, bisa dilihat kan ini tuh tidak terhubung garisnya tuh. Kita bisa menambah garis ini tanpa menambahkan garis lagi dengan fitur extend. Kita tinggal klik saja. Kita lihat, klik extend. Nah, lalu akan muncul garis yang terhubung dengan garis lainnya. Jadi dengan fitur ini itu kalian bisa lebih menghemat waktu dibandingkan kalian menggunakan line lagi dan lagi gitu. Nah, lalu selanjutnya kita coba ada yang namanya fitur split. Jadi split itu gini ya teman-teman. Jika kalian melihat di sini tuh terhubung, garisnya itu terhubung. Jadi kalau kita model itu pasti ke delete semua. Jika pakai split, garisnya itu akan terpisah. Jadi membuat titik-titik baru yang bersinggungan dengan garis lainnya. Jadi kita bisa menghapus garis ini tanpa khawatir garis yang lainnya akan berubah. Sebenarnya kalian bisa pakai fitur trim sih biar lebih cepat. Tapi ya split juga ada fungsi lainnya gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian skala atau scale. Jadi dengan fitur skala ini kalian tuh bisa membesarkan atau mengecilkan suatu benda yang telah kalian pilih dan memilih skala faktor. Misal kita coba skala faktornya itu 2. Lalu kita pilih bendanya dan kita pilih dari mana akan kita mengecilkan atau membesarkan benda itu. Memberikan skala. Nah, ini kan saya pilihnya 2 ya. 2 itu berarti 2 kali lipat, kalau ini 3 kali lipat atau 4 kali lipat, bahkan kita bisa nulis 100 kali lipat itu bisa. Kalau mau memperkecil itu menggunakannya bukan minus tapi 0, misal setengahnya berarti 0,5 kita atau 0,3, jadi kita beberapa kali lipat dari ukurannya sebenarnya. Kita pakai saja 2 misal. Oke, terus selanjutnya ada yang namanya stretch. Stretch itu meregangkan ya atau menarik. Kita coba pilih ujung mana yang akan kita tarik dan base point itu di mana kita akan menariknya gitu. Coba tarik. Nah, bentuknya itu bebas ya, kalian mau nariknya sampai mana sesuai dengan keperluan kalian masing-masing lagi. Kalau kita coba lagi, misal satunya lagi kita tarik, kita bikin trapesium. Oke, sudah jadi. Lalu kita klik done.
Ya nggak rapi nggak apa teman-teman, buat contoh aja. Lalu ada yang namanya offset. Offset itu seperti kalian membuat garis tambahan, jadi double gitu, mau keluar atau mau ke bagian dalam. Lalu kalian juga bisa milih tuh mau berapa ukurannya. Misal kita pilih saja di sini 5 misal, atau 3 aja, 3. Kita pilih 3, lalu muncullah garis luar yang dimensinya itu 3 jaraknya. Lalu selanjutnya ada yang namanya itu rectangular. Rectangular itu contohnya gini aja. Saya buat dulu persegi, lalu akan saya buat lingkaran di ujung persegi tersebut. Saya juga ingin membuat beberapa lingkaran di dalam persegi ini, tapi jika saya buat satu-satu akan memakan banyak waktu. Makanya kita menggunakan rectangular. Rectangular di sini kita bisa pilih benda mana yang akan kita copy, seperti copy lagi, cuman arahnya itu akan X dan Y. Misal kita pilih arah X-nya di sini, direksinya bisa kita pilih mau ke arah kiri atau kanan, ke arah minus atau positif. Lalu direction Y-nya kita pilih mau ke arah minus atau positif, kita pilih ke minus, dan berapa biji yang akan kita copy. Misal ke arah X kita pilih 3, lalu ke arah Y kita pilih 2. Dan ini adalah jarak dari masing-masing titik lingkaran itu sendiri. Kita pilih yang menyesuaikan saja. Misal ini udah sesuai, 11. Lalu ke bawahnya kita pilih, kita sesuaikan lagi aja, 20. Oke. Nah, bisa dilihat, jadi 11 itu jarak antara titik pusat ke titik pusat. Lalu selanjutnya ada yang namanya circular. Circular ini sama seperti rectangular, hanya bedanya itu bentuknya itu melingkar. Jadi biasanya digunakan pada benda-benda yang melingkar. Contohnya ini, kita akan membuat garis atau ya segitiga di dalam lingkaran. Kita coba pilih circular, mana aja yang akan kita pilih. Lalu kita pilih titik tengah dari lingkaran ini. Nah, lalu akan membuat garis-garis yang sama melingkar. Kita bisa membuatnya beberapa biji, 20, 18, atau bebas sesuai keperluan kalian, sesuaikan saja. Kita pilih contohnya saja 6. Oke, jadi akan jadi seperti ini. Lalu yang terakhir ada mirror. Mirror ini artinya kalian memirrorkan, mencerminkan benda yang akan kalian pilih. Syarat dari mirror ini adalah kalian harus mempunyai garis atau apapun sebagai acuan dari arah mirror itu sendiri. Contohnya seperti ini, biar lebih jelas. Ini akan saya mirrorkan terhadap garis ini. Kita pilih. Nah, ini adalah kebalikan dari benda yang kita copy. Dan jaraknya juga sesuai dengan jarak dari cerminnya itu sendiri. Selain tegak lurus, kalian juga bisa mencerminkannya ke kemanapun asalkan ada garis cerminnya. Kita coba ke bawah juga bisa, asal ada garis cerminnya. Jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya saya akan membahas tentang 3D model. Saya akan bahas langsung saja pada contoh soalnya. Jadi untuk 3D model saya akan langsung lakukan penerapan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you in the next video.